Natsir adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia modern, seorang ulama sekaligus negarawan yang pengaruhnya besar, baik dalam dunia politik maupun pemikiran Islam di Nusantara. Lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat, Natsir tumbuh dalam tradisi Minangkabau yang kental dengan pendidikan agama dan semangat intelektual. Dari kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan, disiplin, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah Belanda, tetapi di rumah ia mendapatkan pengajaran agama dari orang tuanya serta guru-guru lokal. Perpaduan antara pendidikan barat dan tradisi Islam inilah yang membentuk cara berpikirnya. Modern, rasional, namun tetap berakar pada nilai-nilai agama. Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS dan MULO, Natsir melanjutkan studi ke AMS di Bandung. Disinilah ia semakin aktif dalam dunia pemikiran dan pergerakan. Bandung pada masa itu menjadi pusat intelektual, tempat bertemunya ide-ide nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Natsir muda rajin membaca karya-karya pemikir barat, tetapi juga mendalami literatur Islam. Ia sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan, yang membuat wawasannya semakin luas. Pada usia muda, ia sudah menulis artikel-artikel tentang pendidikan, moralitas, dan Islam di berbagai surat kabar. Tulisan-tulisannya dikenal lugas, tajam, dan bernas. Nama Natsir semakin dikenal ketika ia bergabung dengan organisasi Jong Islamiyeten Bond, tempat banyak pemuda muslim berkumpul dan mendiskusikan arah perjuangan bangsa. Ia aktif memberi ceramah, menulis, serta menyampaikan ide bahwa Islam dan kemodernan tidak perlu dipertentangkan. Dalam pandangannya, Islam adalah dasar moral yang bisa membimbing bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan dan membangun peradaban. Perjalanan politiknya semakin nyata ketika Natsir masuk ke Partai Islam Indonesia, lalu ke Partai Sarekat Islam Indonesia. Namun, karir politiknya benar-benar berkembang dalam Partai Masyumi, partai besar yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan. Masyumi menjadi wadah bagi umat Islam dari berbagai aliran, dan Natsir menjadi salah satu tokoh utamanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, santun, dan konsisten. Salah satu momen paling bersejarah dalam kiprahnya adalah ketika ia menyampaikan apa yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 di parlemen. Pada saat itu, Indonesia baru saja berbentuk Republik Indonesia Serikat, hasil dari konferensi meja bundar. Namun sistem federal ini menimbulkan perpecahan, karena negara bagian merasa lebih berkuasa daripada pemerintah pusat. Melalui mosi integralnya, Natsir mengusulkan agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Mosi ini mendapat dukungan luas dan berhasil mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena jasanya, Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950. Sebagai Perdana Menteri, Natsir menghadapi berbagai tantangan berat. Situasi politik belum stabil, pemberontakan daerah muncul, dan masalah ekonomi masih menghimpit. Meski pemerintahannya hanya berlangsung singkat, ia dianggap berhasil meletakkan dasar konsolidasi negara. Gaya kepemimpinannya dikenal sederhana dan bersih. Ia tidak pernah mengejar kekuasaan, melainkan menganggap jabatan sebagai amanah. Selain kiprah politik, Natsir juga dikenal sebagai seorang ulama yang mendalam pengetahuannya. Ia menulis banyak buku dan artikel tentang Islam, pendidikan, dan masyarakat. Tulisan-tulisannya menginspirasi banyak generasi Muslim di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendidikan, akhlak, dan integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, seorang Muslim tidak cukup hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga harus memahami ilmu dunia, sains, dan teknologi, agar bisa membawa kemajuan bagi bangsa. Hubungan Natsir dengan tokoh-tokoh lain juga menarik untuk dicermati. Ia bersahabat dengan Soekarno sejak muda di Bandung, sama-sama aktif dalam pergerakan. Namun hubungan keduanya sering naik turun karena perbedaan pandangan. Soekarno lebih condong ke nasionalisme sekuler, sementara Natsir berpegang pada Islam sebagai dasar moral bangsa. Meski begitu, Natsir tetap menghormati Soekarno, dan sebaliknya, Soekarno juga menghargai kecerdasan Natsir. Pada masa demokrasi terpimpin, ketika Soekarno mulai mengonsolidasikan kekuasaan dan membubarkan Masyumi, Natsir mengalami ujian berat. Partai yang ia pimpin dilarang, dan ia beserta tokoh-tokoh Masyumi lainnya dipinggirkan dari politik. Namun ia tidak pernah berhenti berjuang. Setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto, Natsir kembali bersuara melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,
sebuah organisasi yang ia dirikan untuk memperkuat dakwah Islam. Di bawah Orde Baru, Natsir sering bersikap kritis. Ia menolak jika Islam hanya dijadikan alat politik tanpa memperhatikan substansinya. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang membatasi ekspresi umat Islam. Meskipun begitu, ia tetap dihormati banyak pihak, termasuk kalangan non-Muslim, karena sikapnya yang konsisten, jujur, dan moderat. Natsir bukan hanya seorang politisi, melainkan juga seorang pemikir dan pendidik. Ia menulis karya penting seperti Capita Selecta, kumpulan tulisan yang membahas Islam, kebudayaan, dan politik. Melalui tulisannya, ia menekankan bahwa Islam bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga pedoman hidup yang menyeluruh. Ia menolak pandangan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi atau kemajuan. Baginya, nilai-nilai Islam justru memperkuat demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Sosok Natsir juga dikenal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Meski pernah menduduki jabatan tinggi, ia tidak kaya raya. Hidupnya bersahaja, lebih banyak digunakan untuk menulis, mengajar, dan berdakwah. Ia adalah contoh nyata seorang negarawan yang menomorsatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Pengaruhnya tidak hanya di Indonesia. Natsir juga dikenal di dunia internasional, terutama di dunia Islam. Ia aktif dalam konferensi internasional, menjalin hubungan dengan ulama dan pemikir Muslim dari berbagai negara. Pandangannya tentang hubungan Islam dan negara sering menjadi rujukan dalam diskusi global. Pada 6 Februari 1993, Muhammad Natsir wafat di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga warisan besar berupa pemikiran, tulisan, dan teladan hidup. Hingga kini, ia dikenang sebagai salah satu tokoh penting yang membangun fondasi Indonesia modern. Seorang ulama yang intelektual, seorang politisi yang bersih, dan seorang negarawan yang mengutamakan persatuan bangsa. Namanya mungkin tidak selalu disebut setinggi tokoh-tokoh lain dalam buku pelajaran, tetapi jejaknya jelas terasa. Tanpa mosi integral Natsir, mungkin Indonesia tidak kembali ke bentuk negara kesatuan secepat itu. Tanpa pemikiran-pemikirannya, mungkin umat Islam Indonesia tidak memiliki jembatan yang kuat antara agama dan modernitas. Ia adalah contoh bahwa seorang ulama bisa sekaligus menjadi negarawan, dan seorang negarawan bisa sekaligus menjadi ulama.